Salam pendengar cerita misteri, selamat datang di konten Amis Audio Misteri, konten yang akan menemani aktivitas teman-teman dengan beragam cerita horor misteri dalam bentuk audio yang pastinya no jump scare. Semoga nuansa misteri dan horornya masih terasa. Baik teman cerita, kali ini saya akan menceritakan pengalaman horor yang dialami oleh narasumber yang kita sebut saja Ridwan. Kejadian ini dialami oleh beliau saat melakukan perjalanan darat dari Bandung menuju ke Sumedang tahun 1998. Catat, tahun 1998. Oke, next sudut pandang akan berganti ke Ridwan. Karena ada pekerjaan yang mengharuskan untuk diselesaikan, mau gak mau memaksaku langsung menuju Sumedang pada malam hari. Meskipun badan lagi remuk, gas ajalah, lebih cepat lebih baik pikirku. Seringnya bolak-balik jalur Bandung Sumedang sudah aku hafal di luar kepala. Normalnya sih ditempuh kira-kira dalam waktu 2 jam setengah. Itu pun jalan santai. Bagi warga Bandung sendiri, tentunya sudah nggak asing dengan daerah yang akan dilalui dalam jalur Bandung ke Sumedang. Tahun 1998, lalu lintasnya sendiri masih sangat sepi. Begitu juga dengan rumah warga. Kecuali kalau sudah masuk daerah ujung Berung, baru ada keramaian. Nah, begitu masuk ke Jatinangor, suasana mulai berubah. Zaman segitu, Jatinangor masih tergolong sepi. Maklum, kawasan perkuliahan baru saja dibangun. Hanya beberapa kampus saja yang buka. Nggak seramai sekarang. Kira-kira jam 12.30 malam, aku pun sampai di Jatinangor. Dari pandanganku, kawasan ini memang sangat sepi. Cuma segelintir orang yang warawiri. Perlahan, aku susuri jalan ini, dibantu oleh remang lampu di bangunan pinggir jalan. Makin jauh dari Jatinangor, makin sepi jalanan. Sampai kemudian aku memasuki Cadas Pangeran. Ya, Cadas Pangeran, daerah yang sudah gak asing lagi bagi masyarakat Jawa Barat. Tempat ini ikonik, mempunyai sejarah yang kelam dan panjang di belakangnya. Untuk yang belum tahu, Cadas Pangeran itu daerah sebelah barat daerah Daya Sumedang. Dilalui Jalan Raya Bandung Cirebon, jalan ini sendiri dibangun di era kepemimpinan Dendels. Daerahnya memang berbatu cadas, sampai-sampai memakan sampai 5.000 korban jiwa pada pembangunannya. Penguasa Sumedang saat itu, Pangeran Kusuma Dinata IX atau yang lebih dikenal dengan Pangeran Kornel, memprotes ke Dendels. Nah, dari kejadian inilah kenapa daerah ini dinamai dengan Cadas Pangeran. Oke, balik lagi ke cerita. Aku pun juga sering mendengar soal keangkeran daerah ini. Banyak kejadian yang bisa membuat bulu kuduk berdiri. Sekitar jam 12:30, aku melintas ke daerah Cadas ini. Dan peristiwa itu pun terjadi. Peristiwa yang gak bakalan bisa aku lupa. Saat melintas, jalanan sangatlah sepi dan gelap. Kanan kiri hanya ada pepohonan seperti hutan. Ya memang masih ada 1-2 warung yang di pinggir jalan, tapi itu pun sudah tutup dengan penerangan yang seadanya. Jalanan memang masih bagus untuk dilalui. Untuk menemani sepinya malam, aku setel saja radio. Ya, meskipun nggak begitu jelas karena di hutan, seenggaknya bisa menemaniku saat berkendara. Awalnya terdengar lagu-lagu lawas dan lagu-lagu hits pada saat itu. Jalanan menanjak, berkelok, membuat aku tak terlalu fokus pada radio. Apalagi semakin senyap dan sepi itu jalanan. Fokusku pada jalanan aku tingkatkan karena bagian kanan jalan itu curam. Meleng sedikit, amblas pikirku. Untuk Cadas Pangeran ini harusnya nggak memakan waktu lama untuk dilewati. Ya kira-kira setengah jam untuk jarak 5 kiloan. Dan setelah Cadas Pangeran, kita akan menemui lagi perumahan warga dan yang pasti adanya patung ikonik. Patung Pangeran Kornel dan Dendels yang amat bersejarah. Patung sang pangeran yang bersalaman dengan tangan kiri dengan Dendels. Di awal tadi, aku bilang kan gak butuh waktu lama. Tapi saat itu kok rasanya gak sampai-sampai. Harusnya sih ketemu patung itu tadi. Jalannya yang masih menanjak dengan kelokan tajamnya membuat aku terus konsen ke jalan raya. Sampai-sampai aku gak sadar kalau si radio yang tadi sudah aku nyalakan sudah gak ada suara lagu lagi. Tapi malah keluar suara-suara aneh. Saat itulah aku baru ngeh dan memperlambat laju mobil. Aku fokuskan ke radio, awalnya cuma suara angin yang terdengar. Sampai tiba-tiba ada suara lain. Sayup terdengar di balik suara angin itu. Suara itu seperti suara banyak orang. Terdengar orang
yang sedang bercakap-cakap. Mobil pun makin aku perlambat. Fokus kini aku arahkan ke radio. Rasa penasaran kini semakin besar, dan akhirnya suara angin tadi tiba-tiba menghilang, berganti dengan percakapan orang. Aku yang penasaran malah memperbesar volume radio. Ternyata percakapan itu dalam bahasa Sunda, tapi bahasa Sundanya kayak bahasa Sunda kuno, yang tidak seperti biasanya aku dengar di jalan-jalan. Ini siaran radio apa sih? Gumamku. Tiba-tiba saja mesin mobil tersebut seperti tersendat. Sebelum mesin mobil mati, aku sempat memikirkan di tepi jalan. Duh, apalagi nih? Dan benar saja, mobil langsung mati dan mogok. Waduh, lengkap sudah penderitaanku. Terdapat di Cerdas Pangeran dalam gelap dan sunyi. Sejenak dalam diam, sayup-sayup aku mendengarkan kembali suara radio yang ternyata masih menyala. Menyala dengan siarannya yang aneh ini. Aku fokus ke radio, dan aku kembali dikejutkan lagi. Ternyata ada suara lain selain percakapan aneh di radio. Suara itu seperti suara palu yang menghantamkan besi dan batu. Lah, ini siaran apa lagi? Apa drama radio? Gumamku. Sejenak aku mengalihkan perhatian kembali ke mobil. Heran dengan mesinnya yang kenapa tiba-tiba mati. Mau gak mau, dengan terpaksa aku turun menuju depan memeriksa mesin mobil. Ditemani lampu senter, kemudian aku buka kap mobil. Tambah makin bingung aku dibuatnya. Mesin aman, tanpa asap, BBM juga masih penuh. Kenapa pula ini mobil? Gumamku lagi. Sepi dan heningnya jalan, ditambah angin sepoi-sepoi, tambah membuat ganjil keadaan. Kejadian seram kemudian terjadi. Saat tiba-tiba aku mengarahkan senter ke jalan raya. Kenapa ke jalan raya? Karena yang tadinya jalan aspal, entah kapan berubah jadi jalan tanah berbatu. Pertanyaan muncul di kepala. Lah, kok jadi jalan tanah berbatu? Apa salah belok ya tadi? Lalu aku menyadari sesuatu. Suasana jadi tambah mencekam. Tiba-tiba tidak ada angin sepoi-sepoi lagi. Mulai merinding. Langsung saja aku tutup kap mobil, langsung masuk ke mobil. Sementara radio masih menyala dengan siaran anehnya itu. Tak lama, aku mencoba peruntungan. Aku putar kunci, alih-alih menghidupkan mesin. Dan apesnya, mesinnya masih mati. Radio yang sedari tadi menyala malah makin menyiarkan suara-suara aneh. Karena tiba-tiba seperti ada suara orang yang berteriak kesakitan atau penyiksaan massal. Langsung saja aku matikan itu radio. Gak lama radio mati, tiba-tiba aku mendengar suara aneh lagi. Tapi itu bukan dari radio, malah dari sekitar mobil. Sekeliling memang masih gelap, tapi samar-samar terdengar suara aneh dari kejauhan. Makin lama, makin jelas. Suara di luar sama persis seperti suara di radio tadi. Suara orang melakukan pekerjaan kasar, dan dengan rasa penasaran, aku turunkan sedikit ke kaca jendela. Dengan maksud, siapa tahu bisa terdengar lebih jelas. Ternyata benar, suara itu benar-benar dari luar mobil. Di luar yang tadinya gelap, tiba-tiba samar terlihat ada pergerakan dari luar. Dengan memicingkan mata, aku mencoba fokus ke depan, dan dari kejauhan nampak siluet orang yang sedang bekerja di jalan. Yang awalnya satu orang, lama-lama makin muncul sosok-sosok lainnya. Ada yang jauh dari mobil, ada juga yang beberapa meter dari mobil, yang sampai berdekatan dengan kendaraan. Ada juga yang beberapa kelihatan seperti hanya mengobrol. Ketakutan udah pasti ada di kepala. Lihat Tuhan, ada di mana aku ini? Gumamku. Seperti terhipnotis, aku yang tadi melihat pemandangan itu sampai gak sadar orang di samping mobil persis ada di pintu kanan. Sosok ini berdiri nyaris nempel di pintu. Kalau yang lain hanya berbentuk siluet, bayangan, tapi yang ini beda. Sosoknya yang dekat pintu makin kelihatan jelas kalau dia bersosok manusia. Untuk perawakannya sendiri, dia tinggi besar, berkumis, dan bertopi kuda. Nah, familiar dengan ciri-ciri ini? Benar sekali. Sosok yang sering kita lihat di film-film mandor, di film zaman Belanda zaman dulu. Dan bodohnya aku malah sempat bertatapan cukup lama dengan sosok ini. Wajahnya mengerikan. Dia tersenyum tanpa ekspresi, sangat datar. Dengan tongkat di tangan kanannya, dia mengetuk kaca mobil. Nah, benar sekali, mengetuk.
Semakin panik aku dibuatnya karena nggak kuat, langsung saja aku alihkan pandangan ke bawah kemudi. Dan pasti sambil nangis, otomatis bait-bait doa keluar dari mulut, meminta pertolongannya. Sementara di luar, suara ketukan itu masih saja terdengar. Dan namun lama-lama, suara ketukan itu menghilang. Tapi tetap saja aku nggak berani mengalihkan pandanganku dari bawah kemudi. Sampai tiba-tiba ada ketukan lagi. Terus-terusan sampai ada suara, Kang, 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 terdengar dari luar. Setelah suara itu ada, langsung saja aku menoleh ke jendela. Ternyata suara tadi dari dua pemuda di samping mobil, di atas motornya. Aku langsung memandang ke depan dan sekitar. Syukurlah, sosok-sosok seram itu sudah nggak ada. Langsung aku beranikan buka jendela. Dalam bahasa Sunda, pemuda yang satu bertanya, Kang, kenapa berhenti di sini? Mobilnya mogok. Nuhun. Iya, jawabku menimpalin. Ada yang bisa kami bantu, Kang? Pemuda itu bertanya lagi. Langsung aku refleks, putar kunci untuk menyalakan mesin dan ternyata mobil menyala normal. Alhamdulillah, udah nyala lagi, Kang. Makasih ya. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan dengan aku di belakang mereka. Beberapa belas meter kemudian, akhirnya aku menemukan atau melihat patung ikonik itu, sang pangeran yang bersalaman dengan Dendels. Sungguh pengalaman seram yang gak bisa aku lupakan. Oke pendengar Amis, sekian cerita dari rekan kita soal pengalaman mistisnya melintasi cerdas pangeran. Mungkin ada di antara para pendengar yang mempunyai cerita yang serupa atau cerita-cerita seram lainnya. Bisa kirim lewat email yang saya sertakan di kolom deskripsi. Dukung channel ini dengan saran juga kritik di kolom komentar, atau bisa via Saweria yang saya sematkan di kolom deskripsi. Dan tidak lupa subscribe, share, dan like agar channel ini bisa tetap menceritakan pengalaman horor dan mistis lainnya. Salam Amis, Audio Misteri.